Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tugas yang diberikan dari Pak Willy yang kami beri judul Analisis Dampak Tingkat Vaksinasi COVID-19 terhadap Pemulihan Ekonomi di Sebuah Negara atau Wilayah. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 17. Baiklah, di sini saya akan mendeskriptifkan yaitu what happened, apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia pas atau waktu masuknya COVID-19. Berbagai negara melakukan kebijakan lockdown untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Lembaga think tank dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya terutama tahun 2020 kemungkinan akan terjadi pelambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasikan semua sumber daya untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Indonesia sendiri memodifikasi dengan nama PSBB yang diberlakukan per wilayah dan penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Sekian, terima kasih. Next. Exploratory, what is going on? COVID-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di Cina pada akhir Januari 2020. Kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang bulan Februari hingga akhir Mei 2020. Dan masuk ke Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret 2020. Tidak satupun lembaga think tank dan pemikir strategis dunia, baik dari pemerintahan, swasta, universitas, juga World Bank dan IMF untuk mempertahankannya. Sehingga outlook perekonomian tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya masih diprediksi dengan asumsi normal. Baik, selanjutnya adalah bagian C, explanatory atau mengapa itu terjadi. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah COVID-19 yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan, China, lalu merebak dan mencerak merendahkan sendi-sendi perekonomian dunia. Data global per 18 Oktober 2021 menunjukkan ada 219 juta orang dari 219 negara di dunia terkonfirmasi wabah COVID-19 dan 4,55 juta orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan data Indonesia menunjukkan ada 4,23 juta orang yang tersebar di 34 provinsi positif COVID-19 dan 143.000 orang diantaranya meninggal dunia. Yang keempat yaitu prediktif atau what will happen, apa yang akan terjadi. Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak COVID-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Tekanan untuk menerapkan kebijakan karantina di wilayah setiap negara dipastikan akan meningkat, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan cenderung naik dan membuat perlambatan ekonomi baik secara gradual maupun drastis. Semua negara akan berhadapan dengan kondisi di mana pendapatan negara turun, tetapi di sisi lain negara membutuhkan peningkatan pengeluaran negara yang sangat tinggi untuk berbagai kebutuhan penanganan COVID-19. Keadaan ini akan membuat banyak negara masuk dalam krisis utang yang berkepanjangan. Negara-negara di ASEAN ataupun dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada dua asumsi risiko. Risiko tekanan ekonomi akibat COVID-19 akan menurun jika vaksin segera ditemukan atau upside rates. Sementara risiko tekanan ekonomi semakin dalam jika jumlah kasus COVID-19 terus meningkat pada triwulan kedua pada tahun 2020 atau downside rates. Preskriptif. How do I take advantage? Secara teknis, jenis kegiatan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK
Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB sebagai percepatan penanganan COVID-19 antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Pemerintah juga menegaskan perbedaan PSBB dengan karantina wilayah di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah. Dalam suatu kesempatan webinar DBS e-Talk Series yang bertajuk Indonesia Accelerating Recovery and Growth in 2021, ekonomi dari DBS Group Research Randika Rao menyampaikan bahwa vaksinasi menjadi faktor utama di tahun 2021 yang membedakan satu negara dengan negara lainnya berdasarkan dua hal, akses pasokan dan kecepatan pengiriman. Selain penting untuk kesehatan agar terlindung dari COVID-19, vaksinasi juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Pasalnya, dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi, sedikit demi sedikit kegiatan ekonomi mulai berjalan normal. Sampai 16 Oktober 2021 kemarin, tercatat sudah 106.669.970 masyarakat Indonesia divaksin dosis 1 dan 62.166.916 divaksinasi lengkap. Di Indonesia, program vaksinasi oleh pemerintah kemungkinan besar akan didukung oleh kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, di mana tidak hanya mempercepat penyaluran vaksin, tetapi juga meningkatkan efisiensi. Dengan adanya penerapan program vaksinasi yang efisien, maka akan menjamin peningkatan jumlah masyarakat yang sudah divaksin pada tahun 2021. Dari hampir 6% yang sudah divaksin dosis pertama pada akhir Mei, hal tersebut akan membantu normalisasi aktivitas, terutama permintaan konsumsi dan memulihkan perekonomian dalam jangka panjang. Bagian eksperimental, how well will it work? Di sini Erick Thohir membagikan wawasan terkait proses pemulihan ekonomi nasional serta program vaksinasi yang senantiasa digencarkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Beliau mengatakan bahwa secara umum perkembangan konfirmasi kasus harian aktif COVID-19 masih terkendali dengan tingkat kasus aktif sebesar 5% dan kesembuhan 92%. Lebih baik dibanding angka global dengan tingkat kasus sebesar 10% dan kesembuhan 88%. Walau pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021 masih terkontraksi, berbagai indikator menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih terus berlanjut dengan tren kenaikan yang positif, di antaranya realisasi program pemulihan ekonomi nasional sampai 11 Mei 2021 sudah mencapai 24,6%. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,96% secara tahunan atau year of year. Konsumsi rumah tangga walau masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,2% year of year, tetap membaik dibanding kuartal sebelumnya yang berada di angka minus 3,61% year of year, papar Erick Thohir. Ia mengaku optimis dengan momentum pemulihan ekonomi yang akan terus berlanjut di kuartal kedua 2021 dan Indonesia mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi di sekitar 4-5% dengan titik tengah 4,5% di tahun 2021. Untuk itu, Erick juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi utama, salah satunya yaitu menggelar sentra vaksinasi BUMN untuk percepatan vaksinasi di 5 titik di tempat kota dengan target 5.000 orang per hari per titik. Dengan melihat jumlah vaksinasi nasional baik yang disediakan oleh pemerintah maupun gotong royong, melihat angka yang dihasilkan cukup menggembirakan sehingga cenderung menopang kekuatan ekonomi yang semakin tangguh ke depannya. Hal tersebut dapat menjadi payung yang kondusif untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik di tahun 2021, ujar Lelis Setiadi selaku CEO PT Batavia Prosperindo Asset Management. Maka dari itu, vaksinasi memainkan peran penting dalam menentukan beberapa cepat pemulihan perekonomian di Indonesia dapat terus berlanjut.
Berikut presentasi dari kelompok 17, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.